Perkenalkan, nama saya Angel Kristen Jessica Hareva dengan NIM 2304-16009. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil skripsi saya dengan berjudul Implementasi Data Mining untuk Rekomendasi Produk Berbasis Riwayat Pembelian. Baik, langsung saja. Yang dimana di sini ada bab 1 pendahuluan, latar belakangnya, perkembangan bisnis retail dan e-commerce saat ini menghasilkan volume dan transaksi penjualan yang sangat besar setiap harinya. Data transaksi tersebut sesungguhnya menyimpan pola perilaku konsumen yang sangat berharga. Namun, seringkali tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha. Salah satu pola yang dapat digali dari data transaksi adalah kecenderungan konsumen untuk membeli beberapa produk secara bersamaan dalam satu transaksi yang dikenal dengan istilah pola pembelian atau buying pattern. Selama ini penentuan produk yang direkomendasikan kepada pelanggan maupun penataan layout produk di toko masih banyak dilakukan berdasarkan intuisi atau pengalaman pemilik usaha tanpa didukung oleh analisis data yang objektif. Akibatnya, strategi pemasaran seperti cross-selling, penempatan produk maupun promosi bundling menjadi kurang efektif karena tidak didasarkan pada pola pembelian aktual pelanggan. Padahal, apabila pola hubungan antar produk dapat diketahui secara akurat, maka toko dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan sehingga berpotensi meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Dan di sini juga ada bagian rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana menerapkan teknik data mining menggunakan algoritma a priori untuk menemukan pola asosiasi antar produk dari data riwayat pembelian. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem yang dapat memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan berdasarkan pola asosiasi yang ditemukan. Dan ketiga, bagaimana hasil rekomendasi produk yang dihasilkan sistem dapat diukur kualitasnya melalui nilai support, confidence, dan leave ratio. Berikutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, data yang digunakan adalah data riwayat transaksi penjualan yang meliputi nomor transaksi, tanggal transaksi, dan daftar produk yang dibeli. Kedua, ada algoritma data mining yang digunakan, dibatasi hanya pada algoritma a priori untuk association rule mining tanpa membandingkan dengan algoritma frequent pattern lain seperti FP growth. Berikutnya rekomendasi produk yang dihasilkan berupa aturan asosiasi atau association rule dalam bentuk jika membeli produk A maka cenderung membeli produk B beserta nilai support dan confidence. Berikutnya sistem dibangun berbasis web menggunakan bahasa programan PHP dan berbasis data MySQL. Dan yang terakhir, minimum support dan minimum confidence ditentukan berdasarkan hasil uji coba pada data yang tersedia. Begitulah batasan masalah. Kemudian di sini ada tujuan penelitian yang dimana menerapkan algoritma a priori untuk menentukan atau menemukan pola asosiasi antar produk berdasarkan data riwayat pembelian. Kedua, merancang dan membangun sistem rekomendasi produk berbasis web yang memanfaatkan hasil association rule mining. Yang ketiga, mengukur kualitas aturan asosialisasi yang dihasilkan menggunakan parameter support, confidence, dan leave ratio. Berikutnya di sini ada manfaat penelitian yang dimana manfaat penelitiannya itu ada manfaat teoritis yang dimana penelitian ini diharapkan
dapat memperkaya kajian keilmuan di bidang mining, khususnya penerapan algoritma a priori pada kasus analisis pola pembelian, serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Begitu juga di sini ada manfaat praktis, yang dimana bagi pelaku usaha membantu menentukan strategi core selling, building produk, serta penataan tata letak produk berdasarkan pola pembelian aktual pelanggan. Kemudian ada bagi pelanggan yang dimana memperoleh rekomendasi produk yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pembelian. Yang berikutnya bagi penulis, sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan khususnya pada mata kuliah metode penelitian data mining. Berikutnya di sini ada bab 2 tinjauan pustaka, yang dimana data mining ini adalah proses menemukan pola, hubungan atau informasi yang bermanfaat dan sebelumnya tidak diketahui dari sekumpulan data berukuran besar dengan menggunakan pendekatan statistik, matematika, dan kecerdasan buatan. Secara umum, teknik data mining dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu klasifikasi, pengelompokan, estimasi, prediksi, dan asosiasi. Berikutnya di sini ada market based analysis, yang dimana merupakan salah satu penerapan association role mining yang bertujuan untuk menemukan pola kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan dalam satu interaksi. Berikutnya ada algoritma a priori, yang dimana algoritma association role mining yang digunakan untuk menemukan frequent hitman, yaitu kombinasi item yang sering muncul bersamaan dalam kumpulan data transaksi, kemudian membentuk aturan asosiasi dari item set tersebut. Di sini juga ada parameter dalam algoritma a priori. Terdapat 3 parameter utama yang digunakan untuk mengukur kekuatan aturan asosiasi yang dihasilkan, yaitu pertama ada support A, yang dimana jumlah transaksi mengandung A bagi total transaksi. Kedua, ada support AB, jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Yang ketiga, ada confidence A menuju B, jumlah transaksi mengandung A dan B atau dibagi jumlah transaksi mengandung A. Jadi, nilai confidence menunjukkan beberapa kuat hubungan antar item A dan item B, yaitu peluang munculnya item B pada transaksi yang juga mengandung item A, di mana leave ratio-nya ada A ke B, confidence-nya ada A ke B, dibagi support B. Berikutnya ada tahapan algoritma a priori, yang dimana menentukan nilai minimum support dan minimum confidence. Kedua, membentuk kandidat item set, satu item set CI, dan menghitung nilai support masing-masing item. Yang ketiga, menyaring item yang memenuhi minimum support untuk membentuk frequent item set atau LI. Dan keempat, menggabungkan item pada LI untuk membentuk kandidat 2 item set, lalu menghitung supportnya. Berikutnya ada mengulangi proses pembentukan kandidat ke item set hingga tidak ada lagi kombinasi baru yang memenuhi minimum support. Yang keenam, ada membentuk aturan asosiasi dari frequent item set yang diperoleh, kemudian menghitung nilai confidence dan leave ratio. Dan terakhir, menyaring aturan asosiasi yang memenuhi minimum confidence sebagai hasil akhir rekomendasi. Berikutnya di sini ada tabel contoh perhitungan, yang dimana nomor transaksinya yaitu TI, yang dimana daftar produk roti susu telur, T2 roti susu, dan sampai T5. Dari tabel di atas ini adalah
item roti dan susu muncul bersamaan pada 3 dari 5 transaksi. Maka nilai support roti susu sama dengan 3 bagi 5 sama dengan 0,6. Dan apabila item roti muncul pada transaksi keempat, maka confidence roti ke susu sama dengan 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Hasil ini menunjukkan bahwa 75% pelanggan yang membeli roti juga membeli susu, sehingga produk susu dapat direkomendasikan kepada pelanggan yang membeli roti. Berikutnya ada penelitian terdahulu, yang dimana di sini ada tabel penelitiannya. Pertama ada penelitian B, judulnya itu penerapan algoritma a priori untuk rekomendasi produk pada toko retail. Metodenya yang digunakan a priori dengan hasil yang ditemukan aturan asosiasi dengan confidence di atas 70%. Jika penelitian B dengan judul analisis pola pembelian konsumen menggunakan market basket analysis yang menggunakan metode a priori, mendapatkan hasil rekomendasi building produk meningkatkan penjualan. Kemudian penelitian C yang dengan judul perbandingan algoritma a priori dan FP growth pada data transaksi dengan menggunakan metode a priori dan FP growth, dengan hasil FP growth lebih cepat namun a priori lebih mudah diimplementasikan. Yang kemudian kerangka pemikiran, yang dimana penelitian ini diawali dari permasalahan belum dimanfaatkannya data riwayat transaksi penjualan secara optimal untuk mendukung strategi pemasaran. Berikutnya bab 3 perancangan sistem, di mana analisis sistem itu terbagi dua, yaitu analisis sistem yang sedang berjalan dan juga analisis sistem yang diusulkan. Berikutnya ada data penelitian. Di sini ada tabel datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data transaksi penjualan dengan struktur atribut, di mana atributnya ada ID transaksi, tanggal transaksi, ID produk, nama produk, dan juga jumlah. Berikutnya ada perancangan proses algoritma a priori. Proses pengolahan data pada sistem mengikuti tahapan, yang dimana pertama ada mulai, kedua menginput data transaksi dari basis data, ketiga mengelompokkan data per transaksi menjadi format item set, 4 tentukan nilai minimum support dan minimum confidence, kelima bentuk kandidat satu item set dan dihitung nilai supportnya, keenam saring item set yang memenuhi minimum support menjadi frequent item set, yang ketujuh bentuk kombinasi item set yang lebih tinggi secara iteratif. Kedelapan, bentuk aturan asosiasi dan hitungan nilai confidence serta leave ration. 9, saring aturan asosiasi yang memenuhi minimum confidence sebagai hasil rekomendasi. 10, simpan dan tampilkan hasil rekomendasi produk. Dan 11, selesai. Jadi begitulah cara perancangan proses algoritma a priori. Berikutnya ada perancangan Unified Modeling Language, yang dimana use case diagramnya ada sistem memiliki dua aktor, yaitu ada admin dan kasir. Di sini juga dia memiliki activity diagram proses a priori dan juga sequence diagram rekomendasi produk. Berikutnya ada perancangan basis data. Di sini ada tabel produk, ada tabel transaksi, dan juga ada tabel tabel detail transaksi, dan juga tabel aturan asosiasi atau TB aturan asosiasi. Berikutnya rancangan antarmuka atau interface, yang dimana tampilannya ada halaman login, halaman dashboard, halaman data produk, halaman data transaksi, halaman proses a priori, halaman rekomendasi produk. Berikutnya bab 4 mengimplementasi sistem,
Yang dimana lingkungan implementasi itu ada kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak. Berikutnya ada implementasi basis data, yang dimana basis data dibangun menggunakan MySQL dengan nama database-nya DB rekomendasi produk. Berikut potongan script pembuatan tabel aturan asosiasinya. Di sini kita dulu mengetik create tabel TB underscore aturan underscore asosialisasi dalam kurung ID aturan integer dan primary key auto increment item vachar yang 100, item B vachar 100, nilai support double, nilai confident double, nilai leave double. Begitulah untuk pembuatan tabel dalam membuat aturan yang basis data tadi di MySQL. Berikutnya ada implementasi antarmuka, yang dimana dibangun sesuai dengan rancangan pada bab 3, yang dimana halaman login menampilkan from authentication pengguna, halaman dashboard menampilkan ringkasan statistik, transaksi dan geografik produk terlaris, halaman proses a priori menampilkan from input minimum, support atau confidence, beserta tabel hasil frequency item set dan aturan asosiasi yang berbentuk. Berikutnya di sini ada implementasi algoritma a priori. Inilah kode yang untuk mengimplementasi perhitungan support dan confident pada sistem menggunakan bahasa atau menggunakan PHP. Berikutnya ada pengujian sistem, yang dimana dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan rancangan. Hasil pengujian ditujukan pada tabel yang seperti ini, di mana ada skenario pengujian, hasil yang diharapkan, dan hasil pengujiannya. Di sini hasil pengujiannya udah pada sesuai. Berikutnya ada hasil pembahasan. Berdasarkan hasil pengolahan data transaksi menggunakan algoritma a priori dengan minimum support 20% dan minimum confidence 50% diperoleh beberapa aturan asosiasi sebagaimana contoh pada tabel berikut. Dari hasil pembahasannya, di item A ada roti, kopi, dan susu, dan di item B susu, gula, telur, dan supportnya itu roti susu dapat 0,60% support, confidence-nya 0,25% dan leave-nya 1,25%. Dan kopi ke gula itu 0,40%, confidence-nya 0,80% dan leave-nya 1,45%. Dan susu dan telurnya supportnya 0,50% dan 0,71% confidence-nya dan leave 1,10%. Begitulah hasil penjelasan saya tentang skripsi yang saya buat ini, yang berjudul tadi implementasi data mining untuk rekomendasi produk berbasis riwayat pembelian. Semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!